Dalam buku Grit karya Angela Duckworth, kesuksesan itu bukan tentang seseorang yang paling cepat mendapatkan bakatnya, tetapi adalah seseorang yang dia itu tekun dalam mengejar kesuksesan, lalu dia gagal, lalu bangkit lagi. The Power of Me itu bukan tentang menjadi seseorang yang luar biasa dalam versi orang lain, tapi The Power of Me itu berani untuk jujur, berani untuk bertanya, dan berani untuk bertumbuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berhadir di sini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita diskusi ringan di kegiatan diskusi bareng The Power of Me bersama komunitas Eclipsio. Saya merasa bahwa ini bukan sekedar diskusi, tapi ruang yang sangat penting, ruang untuk berhenti sejenak dari kesibukan, dari kebingungan, dan bertanya hal-hal yang sederhana, tapi sebenarnya itu sangat mendasar. Contohnya, siapa aku, apa kekuatanku, dan bagaimana caranya aku bisa hidup dengan versi terbaik aku. Nah teman-teman, di era sekarang, masa muda, dan mungkin umur-umur seperti mahasiswa, alumni, atau berada di quarter life crisis, pasti kita semua ada yang merasa tertinggal, merasa terlambat, dan merasa bingung harus mulai dari mana. Gitu. Dan maka dari itu, kita mencoba menanyakan sebuah pertanyaan yang basic, pertanyaan core di hari ini, yaitu yang pertama adalah, apakah sudah terlambat mencari minat dan bakat? Nah, dalam buku Grit karya Angela Duckworth, beliau menjelaskan bahwa kesuksesan itu bukan tentang seseorang yang paling cepat mendapatkan bakatnya, tetapi adalah seseorang yang dia itu tekun dalam mengejar kesuksesan, lalu dia gagal, lalu bangkit lagi. Nah, dalam buku yang lain, yang berjudul Range, kalau nggak salah, karya David Epstein, justru banyak tokoh-tokoh yang ada di dunia ini, dia sukses karena mengekspor banyak hal. Dan kita tahu di sana mereka itu bukanlah anak yang ajaib, dalam tanda kutip anak yang ajaib, yang mereka itu tahu saat lahir mereka itu mau kemana, dan mereka itu mau menjadi apa. Sehingga dari dua poin tadi, jika teman-teman sekarang masih mencari, masih kebingungan mau kemana, itu bukan berarti teman-teman itu gagal gitu. Tapi itu adalah proses untuk bertumbuh. Seolah-olah logikanya seperti benih yang belum sempurna. Dia mencari cahaya, mencari air, mencari tempat untuk berakar gitu. Alhasil di sini yang ingin saya sampaikan adalah jangan bandingkan babak pertama kita dengan highlight orang lain. Kita sering melihat kesuksesan seseorang itu di sosial media. Mereka sudah punya ini, punya itu, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan yang bagus gitu. Tapi kita tidak tahu ternyata dia itu sudah berada di level yang berbeda.
Dan ternyata kita sekarang itu berada di level pertama. Nah, itu tidak bisa di-compare gitu. Oke, yang kedua adalah bagaimana menyesuaikan minat dan bakat dengan hal yang sedang dijalani. Nah, teman-teman, kadang kita suka merasa aku suka desain, tetapi aku kuliah di teknik lingkungan. Aku suka bagian pendidikan, tapi ternyata aku kuliah di kesehatan. Nah, dalam buku Designing Your Life, karya Bill Burner, beliau mengatakan bahwa kehidupan itu bukan sesuatu yang harus ditemukan, tetapi sesuatu yang bisa dirancang atau dibangun. Nah, kita bisa mengubah cara kita menjalani kehidupan dengan bertanya, apa bagian dari hidupku yang bisa aku isi dengan minat? Minimal, walaupun bisa sedikit gitu. Nah, contohnya saja, misal kita sangat suka menulis, dan ternyata kita kerja di bidang data analis atau bikin laporan gitu. Nah, menulis itu bukan berarti kita menutup minat itu, tapi kita bisa mengerjakan laporan atau data analis tadi dengan storytelling atau gaya penulisan yang baik gitu. Nah, sehingga dari itu teman-teman, minat dan bakat itu tidak selalu menuntut pekerjaan yang sesuai gitu, tapi bisa hidup dalam cara kita beraktivitas gitu, sehingga dalam setiap aktivitas kita bisa kok menyisihkan setiap minat kita di dalam aktivitas itu gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana meningkatkan minat dan bakat agar menjadi passion atau tujuan hidup. Nah, teman-teman, di sini kita bicara tentang progres yang kecil. Nah, dalam buku yang terkenal, teman-teman pasti tahu, yaitu buku Atomic Habits, James Clear. Beliau mengatakan bahwa perubahan besar itu berasal dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan dalam setiap hari gitu. Jadi, bakat itu adalah titik awal, tapi kalau kita ingin menjadikannya passion, kita harus merawatnya setiap hari gitu. Ibaratnya itu, bakat itu adalah titik awal. Nah, untuk mendapatkan sesuatu sampai ke passionnya, kita harus merawatnya, kita harus mempelajarinya, kita harus mempraktikannya, sehingga bakat itu menjadi sebuah passion atau tujuan hidup kita. Nah, teman-teman, kita juga bisa merujuk pada konsep Ikigai. Pasti teman-teman tahu juga, yaitu 4 poin. Yang pertama adalah apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, dan apa yang diinginkan oleh dunia gitu. Dan yang terakhir, apa yang dapat kita hasilkan. Nah, dari 4 poin ini, ketika kita kombinasikan, maka kita akan menemukan konsep tujuan hidup kita di konsep Ikigai gitu. Nah, teman-teman sekalian, The Power of Me itu bukan tentang menjadi seseorang yang luar biasa dalam versi orang lain, tapi The Power of Me itu berani untuk jujur, berani untuk bertanya, dan berani untuk bertumbuh. Sehingga teman-teman di sini, saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk berani untuk mengeksplor diri lagi, dan berani untuk bertumbuh menjadi level yang terbaik pada versi kita. Nah, mungkin itu aja pengantar dari saya sendiri. Mari kita mulai diskusi dari 3 poin tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.